Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-muqaddimil muakhir. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Al-mudabbirul muqaddir. Wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-munzirul mubashshir. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina Muhammad al-muttathir wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa atba'ihi ashabil mafakhir. Amma ba'd. Hadratul muhtaramun wal mukarramun, para ustadz, para haji, calon-calon ustadz dan calon haji rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, ada ibu-ibu yang saya muliakan, para pecinta ilmu yang saya hormati, yang berbahagia rahimakumullah ajma'in. Puji dan syukur marilah kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan rahmahnya, nikmatnya, fadlnya kita masih dipertemukan di tempat yang mulia ini bersama-sama untuk kembali melaksanakan apa yang menjadi kewajiban kita, ma'rifatullah, untuk lebih mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui Asmaul Husna. Dengan kita mempelajari Asmaul Husna, insyaallah kita akan lebih mengenal sesembahan kita, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga dengan Asmaul Husna pula, maka kita akan berusaha untuk mencontoh asma-asma tersebut sesuai dengan kemampuan kita sebagai hamba Allah yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Kemudian salawat dan salam serta barokah marilah kita doakan semoga tetap tercurah limpah atas panutan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau yang suci dan disucikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, para sahabat beliau Muhajirin wal Ansar yang selalu diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala radhiyallahu anhum. Juga atas zuriyah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam serta seluruh pengikut ajaran Islam dimanapun berada, baik yang masih hidup ataupun yang sudah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan selalu dalam limpahan karunia, berkah dan rahmah Allah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Khususnya bapak-bapak yang hadir di malam hari ini, mudah-mudahan selalu bahagia, selalu mendapatkan hidayah dan taufik, serta selalu berkah rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ketua DKM Ustadz Wahyu yang saya hormati, Bapak Ketua RT, saya belum paham namanya, yang pada nih, dan Bapak Ketua keluarga masing-masing yang saya hormati pula di sekitar Masjid Ar-Rahman, masjid yang insya Allah akan menurunkan di situ sababnya turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala yang syumul, yang umum, yang merata. Allahumma amin ya rabbal alamin. Mohon izin dan ridhonya semua yang hadir, Al-Faqir mau menyampaikan seperti rutinan biasa kami, yaitu membahas Asmaul Husna. Biasanya kajiannya itu udah selesai, tahlilan, tinggal ngopi-ngopi, bubar. Nah, tapi kita pengen santapan rohaninya tambah, makanya kita terangkan, kita pelajari tentang nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira berkenan ya bapak-bapak semuanya?
Insyaallah ya. Baik, karena walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah mempunyai asmaul husna dan kita diperintahkan untuk memohon, memanggil Allah Subhanahu wa taala dengan asma tersebut. Maka tentunya kita akan memanggil dan memahami zat yang mempunyai asmaul husna tersebut. Kita harus belajar tentang siapa itu Allah, bagaimana Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sekarang asmaul husna yang keberapa, Bapak-bapak? Yang ke-71 ya kalau nggak salah. 71, 72. Al-Muqaddim dan Al-Muakhir. Kemarin apa ya? Al-Qadir dan Al-Muqtadir. Kira-kira Bapak-bapak masih lupa nggak, Pak? Oh, masih lupa. Jangan bilang nggak dikasih tahu loh ya. Jangan bilang nggak tahu, bilangnya lupa aja ya. Ya, afatul ilmi an-nisyan. Itu bahayanya ilmu kalau kita lupa mulu. Tapi namanya manusia katanya tempat salah dan lupa. Tapi kalau selalu salah, selalu lupa berarti masih sengaja. Ya, masih jadi manusia. Al-Qadir, zat yang maha kuasa ya. Maha kuasa atas segala perkara yang mungkin. Al-Muqtadir, zat yang memperlihatkan kekuasaannya dan senantiasa memamerkan kekuasaannya itu berulang-ulang. Itu Al-Muqtadir di antara maknanya. Kemudian yang selanjutnya adalah Al-Hadi was-sab'una was-thani was-sab'una min asma'illahi ta'ala al-husna al-muqaddimul muakhir. Asma'ul husna yang ke-71 dan 72 adalah al-muqaddim al-muakhir. Di dalam Al-Quran kira-kira ada nggak itu al-muqaddim al-muakhir, Pak? Jelas nggak ada yang hafal Quran, makanya nggak bisa jawab. Udah ketahuan. Ya wes, kalau begitu kita belajar tasyahud ya Pak ya. Saya pengen dengarkan tasyahud Bapak-bapak. Tasyahud ini terjadi pertama kali ketika baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sekalian Isra Mi'raj aja ya Pak ya. Ketika baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Mi'raj, di situ beliau sampai ke maqamul mukafahah, diberi firman oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi berdiri mengerjakan sholat atas perintah Allah dengan maqam fanaknya wal baqa'nya, akhirnya dibimbing oleh Allah untuk mengucapkan kalimat ini. At-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Ini nggak main-main kalimahnya Pak. Produknya dari langit langsung. Ini bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam perintah sholat. Makanya kebarang siapa yang tahawun bis sholat, yang masih tidak mau memperhatikan tentang sholat, masih biasa-biasa aja ya, masih garuk sana, garuk sini, pandang sana, pandang sini, di depan gambarnya kaos partai lagi. Ya Allah. Nah, kira-kira nemennya nanti kalau sudah selesai jamaah ya pakai, kasihan yang di belakangnya ya. Jadi itulah awal tasyahud ya. Nah, jadi kita coba kita baca bareng-bareng. Nanti ada suatu kesunahan sebelum salam itu ada bacaan yang sunnah. Setelah innaka hamidum majid ada bacaan yang sunnah dibaca sebelum salam. Kalau bapak-bapak udah pernah ngaji dulu. Ya, kalau belum berarti nanti ngaji bareng ya. Baik, kita baca at-tahiyyatul. 1, 2, 3. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin.
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Itu ada rangkaian doa setelah innaka hamidum majid. Di antaranya Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu. Lanjut. Lupa semua. Wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddimu wa antal muakhiru. Tuh. Kita ngaji al-muqaddimu al-muakhiru. Ada doa lain. Allahumma inna na'udzubika min azabil qabri wa min azabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat. Dan saya dikomplain kalau kelamaan enggak salam. Ya wis lah. Rabbana atina saya innaka hamidum majid rabbana atina fid dunya hasanah. Udah. Nah, jadi antal muqaddimu wa antal muakhir. Nah, apa itu maknanya al-muqaddimu? Al-muqaddimu secara bahasa dari kata qaddama. Ya, kalau ditasrifkan qaddama yuqaddimu taqdiman. Itu ya. Qaddama yuqaddimu taqdiman fahuwa muqaddimun. Maknanya mendahulukan. Qaddama mendahulukan. Qudam depan. Ya, itu maknanya al-muqaddimu. Al-muqaddimu ketika dinisbahkan kepada Allah, maka maknanya zat yang mendahulukan. Bapak-bapak, saya nanya Pak, kenyang itu datangnya belakangan atau lebih duluan makan baru kenyang, atau kenyang dulu baru makan Pak? Kenyang dulu baru makan? Bukan. Namanya al-muqaddim, mendahulukan sabab, yaitu makan. Al-muakhir, mengakhirkan musababnya, kenyangnya. Kalau bapak-bapak belum tahu ini, namanya Allah masih memuqaddimkan, masih mendahulukan ngajinya dulu. Begitu sudah ngaji, sudah dijelaskan, baru paham. Paham artinya musababnya. Ngaji adalah sebabnya. Sudah paham bapak-bapak? Apa coba? Al-muqaddimu dan al-muakhir. Akhara yuakhiru takhir. Bapak-bapak mengenal jamak takhir. Ya, populer kalau pulang kampung, Pak. Saya juga pelakunya, Pak. Ya, jadi ada nama jamak takhir dari kata akhara yuakhiru takhiran. Fahuwa muakhir. Kita akhirkan yang mestinya sholat zuhur di waktunya karena ada sababiyah perjalanan, baru kita sholat zuhur di waktu asar. Kemudian sholat asar. Itu namanya mengakhirkan pelaksanaan sholat zuhur. Kita takhirkan. Nah, yang mengakhirkan namanya muakhir. Allah al-muakhir, zat yang maha mengakhirkan. Sudah paham sampai di sini? Paham apa-apa? Allah maha mendahulukan dan Allah maha mengakhirkan. Ya, baik. Lalu apa pengertian dari al-muqaddimu al-muakhir yang lebih jelas tentang Asmaul Husna? Al-muqaddimu huwa alladhi yuqaddimu ba'dal asya. Yang namanya al-muqaddim artinya zat
yang mendahulukan sebagian perkara-perkara. Jadi didahulukan tuh datangnya. Contohnya apa? Mendahulukan lapar karena sudah makan, ada sababiah makan, mengakhirkan kenyangnya. Jadi nggak mungkin kita kenyang dulu terus makan malah jadi lapar, kan nggak mungkin. Semua aktivitas kita itu diatur oleh al-muqaddim al-muakhir. Kok saya belum dapat lemburan lagi ya? Diatur sama al-muakhir. Kok saya baru masuk kerja udah dapat lemburan? Itu diatur oleh al-muqaddim. Paham Pak kira-kira Pak ya? Jadi semua kasus kehidupan kita itu diatur oleh Allah al-muqaddim dan al-muakhir. Yang paham duluan namanya Allah al-muqaddim kepada panjenengan yang paham. Yang pahamnya nanti habis kopinya habis, namanya diakhirkan pahamnya oleh al-muakhir. Sampai di sini paham? Amal dulu apa masuk surga dulu? Duluan mana Pak? Amal dulu kan? Allah Maha Al-Muqaddim, mendahulukan dunia dulu. Proses dunia dulu. Kita beriman, kita taat kepada Allah, itu artinya Allah mendahulukan kehidupan dunia. Baru mengakhirkan, maka disebut hari akhir. Karena diakhirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini udah nambah kopi belum, Pak? Belum. Tinggal bilang sama DKM aja nanti ya kalau kurang. Baik. Jadi al-muakhir artinya wa yuakhiru ba'daha, yaitu al-muakhir zat yang mengakhirkan sebagian dari segala perkara. Kemudian apa saja, dengan apa sesuatu perkara itu diawalkan atau diakhirkan? Imma bizzat, yang pertama bisa jadi diawalkan, diakhirkan zatnya. Yang kedua, wa imma bisyaraf warrutbah, bisa jadi diawalkan derajatnya, diawalkan kemuliaannya, atau diakhirkan. Yang ketiga bisa jadi kedua-duanya. Contoh begini Pak, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengaktifkan asmanya al-muqaddim pada sesuatu makhluk, maka diantaranya imma bidzat, mengawalkan zatnya dulu. Contohnya apa? Kata qadimil asbab alal musabbabat, yaitu mendahulukan sebab, mengakhirkan musabab. Kayak tadi Pak, kalau kita pengen pintar, tujuan berarti nanti kita harus belajar. Maka Allah mentakdirkan kita belajar dulu Pak, baru pintar Pak. Jadi kalau kita doa seolah-olah kita udah pintar, berarti dia lupa Pak bahwa Allah al-muqaddim. Sabar, ngaji dulu sambil berdoa terus, insya Allah dapat ilmu. Apalagi di sini enak ngajinya Pak, disiapin kopinya Pak. Ya insya Allah tambah syukurnya. Allahumma amin. Jadi kalau pulang nggak paham juga, ya perlu nambah kopi kayaknya. Jadi zatnya yang diawalkan. Contohnya mendahulukan sebab, mengakhirkan musabab. Ya, jadi seperti itu. Jadi yang pertama zatnya. Yang kedua wa imma bisyaraf. Ada kalanya Allah mendahulukan sesuatu, mengakhirkan sesuatu dengan kemuliaannya. Contohnya apa? Kata qadimil mursalina ala ummatihim. Kalau tadi kan zatnya benda, ya, bendanya. Jadi nasi itu kan terakhir, kloter terakhir. Sebelumnya menjadi apa? Bukan beras. Apa? Gabah jadi. Padi dulu Pak. Gabah, padi. Proses menjadi beras. Baru diproses lagi. Terakhir. Sababiahnya, itu zatnya namanya. Nah, yang kedua, bisyaraf. Diutamakan, dikedepankan, didahulukan kemuliaannya. Contohnya seperti Allah mendahulukan kemuliaan dan martabat para nabi melebihi umatnya, ya. Nabi mulia nggak Pak? Nabi mulia, lebih muliaan Nabi daripada umatnya. Seneng nggak ikut Nabi yang mulia Pak? Apalagi Nabi kita ini imamul anbiya, pemimpin para Nabi, harus senang mengikuti sunnahnya, senang mendengarkan
hadis-hadis dari beliau, ya. Dan inilah tentang mendahulukan kemuliaan para nabi, para rasul atas umatnya. Ada lagi, contohnya lagi wa taqdimil ilmi 'alal amal. Yaitu dengan cara Allah mendahulukan kemuliaan ilmu, mengakhirkan amal. Kalau bapak-bapak ibadah, perlu ilmu dulu, apa ibadah dulu baru ilmu, Pak? Ilmu dulu. Tapi jangan alasan saya belum punya ilmu, nggak sholat dulu. Nggak boleh begitu, Pak. Kata Ustadz kemarin didahulukan ilmu. Bukan begitu maksudnya, Pak. Kita tetap beribadah walaupun masih banyak yang salah, kemudian kita berusaha memperbaikinya agar ke depan lebih baik, lebih benar, ya. Jadi memang Allah mendahulukan ilmu dulu. Lihat, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah memuliakan orang yang diberi ilmu melebihi orang-orang mukmin umumnya, Pak. Ya, setelah itu baru amal. Wa man bighayri ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Kalau orang beramal tanpa ilmu, maka amalnya tidak akan diterima. Contoh begini, Pak. Pernah ngaji nggak Pak Fikih? Salah satu syarat sahnya sholat, Pak, ma'rifatu dukhulil waqti, adalah mengetahui sudah masuk waktu sholat. Jadi kalau bapak-bapak ketiduran habis sip berapa ya? Sip 3 ya, ambil rumah umpamanya, kemudian tidur bablas zuhur, nggak dengar juga, ya. Kemudian bangun, nggak tahu, nggak melihat keluar, nggak melihat jam, main sholat zuhur saja, Pak. Jadi belum tahu sudah masuk apa? Belum. Nah, pokoknya sholat paling udah jam 2, ya. Jadi bukan karena ilmu, nggak ilmu. Maka walaupun tepat, umpamanya, tuh kan, bener jam 1, saya udah bangun nih, sholat, maka sholatnya nggak sah, Pak. Walaupun tepat waktunya, Pak. Paham, Pak, kira-kira, Pak? Ditolak oleh Allah. Karena apa? Al-ilmu imamul amal. Ilmu adalah pemimpin dari amal. Jadi harus, masa imam di belakang, Pak? Kalau di Al-Ikhlas, imam-imam di belakang memang, Pak. Iya. Kalau sini sih enggak, ya. Iya. Betul. Banyak yang masbuk saya lihat tadi, Pak. Imam-imam di Masjid Al-Ikhlas banyak di belakang. Kalau di sini kan enggak, Pak, ya? Alhamdulillah. Di depan semua, ya. Kira-kira paham, Pak, ya? Mohon maaf nih yang tersinggung, enggak? Iya. Ya, jadi mendahulukan ilmu, mengakhirkan amal. Gitu, Pak, ya. Jadi kalau Bapak mau sholat, jangan hanya melihat cara wudhu, ngaji tentang wudhu, ngaji tentang najis, ngaji tentang rukun-rukun sholat, karena itu wajib hukumnya, ya. Baik. Apalagi wa kataqdimi ba'dil ummati 'alal ba'd. Contohnya lagi bahwa Allah mendahulukan dan mengakhirkan sesuatu berdasarkan kemuliaannya. Contohnya Allah mendahulukan sebagian umat Islam di atas sebagian yang lain. Nah, menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah umumnya, ya, kecuali yang aneh mungkin enggak. Umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang paling mulia pertama kali adalah Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Setelah itu siapa? Umar ibnul Khattab. Yang ketiga siapa? Utsman ibni Affan. Yang keempat Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Itu urutannya begitu, Pak. Sudah ada urutannya, ada keterangannya, ada nasnya. Jadi kenapa? Karena mereka memang diberi kemuliaan oleh Allah melebihi dari umat Islam yang lain. Lagi, di zaman sahabat, setelah selesai sahabat, ada zaman namanya tabi'in. Maka tabi'in itu posisinya di bawah derajatnya para sahabat. Kenapa? Karena para sahabat ini langsung berjumpa dengan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tabi'in berjumpa dengan para sahabat lebih mulia daripada tabi'in generasi berikutnya.
Nah, itulah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Sudah paham Pak ya? Ini tentang al-muqaddim dan al-muakhir, dilihat dari Allah Subhanahu wa taala mengakhirkan mendahulukan dan mengakhirkan berdasarkan kemuliaannya. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sahabat yang lain kan ada yang lebih tua dari Nabi, ada nggak? Ada yang udah aki-aki ada Pak. Tapi Nabi lebih mulia, kenapa? Karena beliau seorang utusan Allah Subhanahu wa taala, beda dengan yang lain. Dan yang ketiga, wa imma bihima, dan ada kalanya Allah mendahulukan sesuatu karena keduanya, keluar duluan dan mulia duluan. Contohnya apa? Seperti Allah memuliakan orang tua, mengakhirkan anak-anaknya. Artinya lebih mulia orang tua. Mau hebat kayak apapun seorang anak, alim kayak apapun Pak, kalau Allah yang dia sembah tidak ditaati perintahnya untuk berbakti kepada orang tua, maka mencium bau surganya tidak bisa Pak. Sia-sia ibadah kita Pak. Orang tua kita kayak apapun bentuknya, parasnya, dia keridhaan Allah ada pada keridhaan orang tua. Mulian mana Pak sekarang Pak? Mulian orang tua. Jadi itulah sebagian dari keterangan tentang Asmaul Husna al-Muqaddim dan al-Muakhir. Sudah paham kira-kira Pak? Insya Allah ya, gampang dipahami ya. Baik. Setelah kita tahu, paham, maka kita punya kewajiban selanjutnya menerapkan Asmaul Husna ini. Menerapkan Asmaul Husna al-Muqaddim dan al-Muakhir. Tenang Pak, sebentar lagi selesai Pak. Kayaknya masih hangat kopinya. Bagaimana cara agar kita bisa memenuhi standar penerapan Asmaul Husna al-Muqaddim al-Muakhir? Yang pertama adalah kita yakin bahwa al-Muqaddim dan al-Muakhir adalah termasuk Asmaul Husna. Satu itu, harus yakin. Kalau nggak yakin, berarti Anda menghilangkan hadis sahih yang menerangkan tentang Asmaul Husna. Al-Muqaddim, Al-Muakhir itu termasuk Asmaul Husna. Ijma'ul ulama. Sudah ijma'. Dan harus memahami artinya Pak. Bukan hanya membaca Al-Muqaddim, bukan hanya berdoa, Ya Allah, Ya Muqaddim, Ya Muakhir. Bukan hanya itu, tetapi juga memahami artinya. Kemudian yang kedua, bagaimana cara menerapkan Asmaul Husna Al-Muqaddim dan Al-Muakhir? Adalah dengan taqdimu ridallah ala ridha nafsih, dengan mendahulukan keridhaan Allah, mengalahkan dan mengakhirkan keridhaan hawa nafsu Pak. Maaf Bapak, ini semuanya kerja bukan rumahan kan Pak ya? Banyak yang ke pabrik ya Pak ya? Maksudnya di luar rumah. Banyak yang bening-bening nggak Pak di jalan Pak? Subhanallah. Masya Allah. Iya. Dilihat haram ya, nggak dilihat barang bagus, bingung gitu ya. Istighfar ya, real ya Pak ya, real itu. Tapi kita ngaji Asmaul Husna Pak ya. Kita ngaji Asmaul Husna al-Muqaddim dan al-Muakhir. Yang diantara ajarannya adalah kita harus mendahulukan keridhaan Allah daripada keridhaan mata kita yang suka tengil ini Pak, yang suka ngelihat sana sini dan sebagainya, yang tidak boleh dilihat. Silakan dicoba Pak, gratis Pak. Mendahulukan keridhaan Allah. Kira-kira Allah ridho nggak Pak kalau mata kita selalu melihat yang seperti itu? Kita puaskan mata kita melihat yang haram-haram itu. Allah ridho nggak kira-kira Pak? Tapi nafsunya ridho Pak, seneng Pak. Ya ini, kalau ngaji udah sampai ke nafsu, isinya kita memang kita nggak beres dari dulu Pak ya. Nggak beres. Tapi lebih baik kita nggak beres tapi mau ngaji agar kita punya potensi tahu, sehingga dengan pengetahuan itu kita akan semakin baik ke depan. Ya latihan Pak ya. Ya, jadi kalau kita sudah melihat sekali, jangan dipotong terus sampai ke belakang. Ya, astagfirullahaladzim.
alhamdulillah dulu. Alhamdulillah. Apa makna alhamdulillah ketika melihat sesuatu yang bening tersebut? Alhamdulillah ya Allah, kau berikan aku mata untuk pembelajaran. Kalau manusia dunia aja ini yang polesannya banyak, wanita ini kita senang. Apalagi para bidadari di sono. Ya udahlah, cukup sekali aja kita pandang. Paham maksudnya, Pak? Itu makna alhamdulillah. Oh, ketemu lagi. 2 kali. Masya Allah. Kira-kira paham, Pak ya? Nah, itu yang pertama. Yang kedua, dengan mendahulukan keridhaan dari orang tua dulu, melebihi atau mengakhirkan keridhaan diri sendiri. Kira-kira paham maksudnya, Pak? Kalau tadi kan kita mendahulukan keridhaan Allah, Pak ya. Jadi kalau kita balik lagi, saya mau ngomong, tapi ngomongnya ini kira-kira Allah ridho apa enggak gitu maksudnya, Pak, dipikirkan, Pak. Karena kita percaya asmaul husna al-muqaddim dan al-muakhir. Kalau saya ngomong yang maaf ya, yang banyolan, yang kasar, mungkin audiens seneng, Pak. Mungkin seneng, kita juga mungkin seneng, Pak. Tapi Allah ridho nggak kira-kira? Itu maksudnya, Pak. Kalau kita umpamanya ada yang rajin sholat duha, Pak, iya, tujuannya biar rezekinya banyak. Paling sadis persiapan sholat Idul Fitri, Idul Adha, tapi nggak pernah sholat 5 waktu. Kira-kira nih mencari itu siapa, Pak ya? Paham kira-kira maksudnya, Pak? Sholat witirnya teruskan, tapi fardunya dipikirkan, Pak. Sholat witir, ya ahlul Quran, autiru, wahai ahlul Quran, sholat witirnya enggak isya dulu, Pak. Keliru nggak, Pak? Keliru. Ya, jadi jangan sampai kita lupa memperhatikan ibadah yang fardu. Kita terlalu cinta, senang tapi berlebihan melakukan yang sunnah. Nah, gemar sedekah masjid kan, Pak? Ya kan, di mana-mana gembar-gembur ya. Man bana masjidan. Barang siapa yang membangun masjid. Maksudnya yang bangun nggak tukangnya, Pak. Maksudnya ongkosnya gitu. Ya. Terus kita lupa kanan kiri kita, Pak. Fakir, miskin, janda yang sudah tua, bukan yang muda, Pak. Janda yang sudah tua nggak diperhatikan sama kita, Pak. Kasian nggak, Pak? Kasian orang tersebut mendahulukan yang sunnah. Bisa tidak diridhoi oleh Allah. Maka kalau mau sedekah pikir-pikir dulu, Pak. Ya, adalah jatah untuk fakir, miskin, anak yatim, bukan hanya masjid di tingkat, bukan itu, Pak. Perhatikan yang fardu dulu. Allah lebih mencintai hambanya yang melaksanakan fardu dulu, yang difardukan oleh Allah, baru yang sunnah. Gitu. Paham ya, Pak ya? Baik. Apalagi keridhaan untuk orang tua kita utamakan. Kalau kira-kira orang tua sedang melihat kita rajin beribadah, rajin ngaji, Pak, bersih badan kita, sehat selalu, pikirkan itu, Pak. Ya, kalau orang tua senang kita punya kendaraan, ya bisa jalan-jalan ya, Pak ya, bisa untuk membantu sesama, kita pikirkan itu, Pak. Bukan hanya mendahulukan kesenangan pribadi. Kira-kira Bapak Ibu yang di kampung punya ayah bunda, ya, kira-kira sudah dikasih jatah nggak, Pak, kira-kira per bulan, Pak? Alhamdulillah. Yang diem aja ini berarti paling banyak sedekahnya sama orang tua. Insya Allah, Pak ya. Nah, itu maknanya mendahulukan keridhaan orang tua, mengakhirkan keridhaan diri sendiri. Kita pengen makan ini, duit pas-pasan, orang tua pengen ini, ingat itu. Ada suatu kisah, Pak. Sayyidina Hasan, saking cintanya dengan ibundanya. Siapa namanya Sayyidina Hasan? Ibunya Siti Fatimah. Ketika beliau sudah beranjak mulai paham, ya, mulai buluh, mulai ngerti, beliau tidak pernah mau makan bareng dengan ibunya, Pak. Nggak mau. Kalau kita bareng-bareng nggak, Pak, makannya, Pak, keluarga? Enggak, duluan pasti Bapak. Ketahuan muka-mukanya. Ya. Kalau saya alhamdulillah sering bareng, ya. Jadi kalau bapak-bapak
Beda kisahnya dengan Sayyidina Hasan. Sayyidina Hasan ini tidak mau makan bersama dengan ibundanya. Bukan benci, bukan. Karena takut barangkali makanan yang mau dimakan oleh dirinya, ini yang disenengin sama ibunya, Pak. Paha, dada, ama tunggir deh, ceker. Kira-kira, nih ibu seneng yang mana ya? Kalau kita gimana, Pak? Ini buat orang tua tunggir aja dah. Yang lunak. Ate empelak. Masya Allah. Sayyidina Hasan, karena Sayyidina Hasan tahu cara mendahulukan keridhaan orang tuanya. Insya Allah kita bisa nyontoh, Pak ya. Iya, jadi kalau pulang kampung ngasih hadiah yang cakep-cakep, Pak. Beras jangan yang jatah, Pak. Yang cakep-cakep dulu, yang lempeng-lempeng, Pak. Jangan udah bulukan dikasih. Tapi ini cepet loh, Bu. Ini jangan udah bisa nggak masuk ATM lagi, Pak. Kasihan. Nah, inilah tentang sebagian kewajiban kita. Yang terakhir, kita dahulukan. Ini perempuan, maaf ya ibu ya. Mohon untuk tersinggung, tapi maafkan saya. Yaitu seorang perempuan hendaknya mendahulukan keridhaan suaminya, mengalahkan keridhaan diri sendiri. Ini tuntunan, mohon maaf ya, jangan tersinggung ya. Ibu ya, Bu ya. Alhamdulillah, iya, insyaallah ya. Karena apa? Hak suami itu lebih besar daripada hak istri. Kewajiban kepada suami itu harus didahulukan. Jadi bukan karena senang ini, Pak, senang ini, Pak, ini cakep ini, Pak. Sabar. Ini kira-kira suaminya ridho apa? Enggak, apalagi di akhir bulan, belum gajian, bonnya udah numpuk. Nah, ini artinya orang yang berusaha mempraktikkan Asmaul Husna al-Muqaddim dan al-Muakhir akan memperhatikan hak-hak tersebut. Mungkin ini saja yang bisa Al-Faqir sampaikan. Mudah-mudahan kajian kita tentang Al-Muqaddim dan Al-Muakhir jadikan kita semakin mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ditakdirkan, diakhirkan waktunya menjadi umat baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi terakhir. Tapi insya Allah kemuliaan kita, insya Allah kalau mengikuti Nabi lebih mulia daripada umat-umat yang terdahulu. Buktinya insya Allah kita masuk surga dulu, insya Allah. Allahumma amin. Ya, ada yang nggak mau masuk surga, Pak? Baik, itu saja dari saya, cukup sekian. Marilah kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya kita sudah mengkhatamkan Al-Qur'anul Karim. Kita baca dengan Allah marhamna bil Qur'an. Mari. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا كريم يا ستار يا حليم يا جبار بجاه نبيك المختار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه بارك وسلم والحمد لله رب العالمين. والله الموفق إلى أقوم الطريق. دمتم مع السلامة والعافية والبركة والصحة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.